Halo pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan bahagia ya. Hari ini saya menggunakan outfit serba kuning karena saya ingin memancarkan keceriaan bagi pemirsa yang menyaksikan video saya. Karena di video kali ini juga saya akan memberikan beberapa tips untuk mewujudkan pernikahan ya yang bahagia layaknya surga. Pemirsa, tahukah Anda bahwa, rumah tangga yang berhasil itu bukan rumah tangga yang tanpa masalah, namun rumah tangga yang tetap kokoh ya, tetap, berdiri tegak sekalipun diuji dengan banyak ujian dan cobaan. Karena yang namanya pernikahan, kita akan senantiasa menemukan banyak permasalahan, baik itu yang ada dalam, eee diri masing-masing pasangan atau berada dari luar diri pasangan tersebut. Namun sekalipun masalah yang menerpa itu besar, akan tetapi keduanya memiliki fondasi yang kuat, mereka akan tetap kuat mempertahankan pernikahannya. Dan perlu diingat juga bahwa pernikahan yang gagal itu bukan pernikahan yang banyak masalah, karena masalah itu adalah suatu hal yang wajar. Pernikahan yang gagal adalah pernikahan yang tidak bisa dipertahankan atau pernikahan yang berjalan namun tidak ada kebaikan di dalamnya. Mereka saling menyakiti, mereka saling memusuhi satu sama lain, dan kesemuanya itu justru bisa membuat orang-orang yang berada dalam lingkungan mereka ikut merasakan imbasnya, ikut merasakan stres, merasakan tekanan batin, dan kesedihan-kesedihan. Nah, untuk itu pemirsa, pembahasan kali ini sangat penting sekali untuk kita bahas, karena banyak sekali pasangan yang merasa kebingungan, gimana caranya agar rumah tanggaku bahagia? Bagaimana agar rumah tanggaku tetap berjalan dengan lancar? Nah, ternyata ada beberapa hal yang harus kita ingat dan harus kita jalani pemirsa. Yang pertama adalah kita harus bisa menjaga kekurangan pasangan kita agar tidak terlisankan. Karena kebanyakan permusuhan yang terjadi antara suami istri itu terjadi karena apa? Ya karena salah satu pihak mengutarakan kekurangan dari pasangannya. Ketika seseorang disampaikanlah kekurangannya, otomatis akan timbul rasa sakit hati. Nah, ketika dia merasa sakit hati, otomatis ada dorongan kan ya untuk membalas orang yang menyakitinya. Misalkan suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu itu terlalu gendut, kamu itu terlalu hitam." Atau hal-hal kekurangan istrinya yang membuat istrinya menjadi sakit hati. Otomatis seketika itu juga istrinya langsung berpikir kekurangan dari pasangannya apa. Dia akan terpancing untuk melisankan kekurangan pasangannya. Kemudian dia membalas dong ya, mungkin pasangannya kurang perhatian, dia langsung menimpali, "Daripada kamu itu kurang perhatian." Nah, kekurangan-kekurangan lainnya mungkin akan, mereka lisankan saat itu juga akhirnya jadilah pertengkaran. Nah, bagi pemirsa, ketika Anda mampu menjaga lisan Anda untuk tidak mengatakan kekurangan dari pasangan Anda, otomatis hal itu akan bisa menjaga perasaan dari pasangan Anda dan menghindari pertengkaran. Otomatis kebahagiaan sudah bisa Anda wujudkan kan? Karena tidak ada hal yang bisa membuat satu sama lain saling menyakiti. Gitu, itu baru poin satu ya pemirsa, kita harus bisa menahan lisan kita untuk tidak usah mengutarakan kekurangan dari pasangan kita, ya. Karena itu bisa menyakiti pasangan kita walaupun ia tampak tersenyum, "Terima kasih ya kamu sudah, mengutarakan kekuranganku, aku akan introspeksi," dan lain-lain. Namun hatinya tetap merasa nyeri ya, hatinya merasa terluka, "Ternyata pasanganku menilai aku seperti itu. Oh ternyata aku di mata dia masih kurang ini, kurang itu," gitu. Nah, memang tidak ada manusia yang sempurna, kekurangan itu jelas adanya. Namun ketika Anda bisa menutup kekurangan pasangan Anda dengan kebaikan dan kelebihan yang ia miliki, maka poin satu itu sangat mudah untuk dilakukan, gitu. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah cobalah untuk terus ya, memahami diri pasangan Anda. Jangan merasa ketika Anda sudah memiliki dia, sudah menikahi dia, otomatis dia akan selalu ngikut Anda. Ya,
Atau sebaliknya, kalau Anda merasa bahwa, yang penting aku sudah nikah sama dia, beres, sampai kapanpun kita akan hidup bersama, jangan berpikir itu saja sudah cukup. Karena yang namanya memahami pasangan itu harus terus dilakukan. Anda harus mengetahui bagaimana perasaan pasangan Anda saat itu, bagaimana keinginan-keinginan pasangan Anda. Anda harus bisa mau memahami itu. Atau kalau perlu bertanyalah kepada pasangan Anda, "Mama, kamu pengen apa?" Atau yang istri nih, "Papa, kamu pengen apa? Kamu ingin apa?" Gitu, ditanyain. Anda bisa menjadi pendengar yang baik untuk dia dan harus mencari celahnya untuk bisa memahami pasangan Anda. Kondisi ini tentu akan memudahkan Anda untuk bisa mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga kalian. Kemudian yang penting juga yang ketiga adalah teruslah bersikap baik kepada pasangan Anda. Karena kalau Anda tidak bisa bersikap baik kepada pasangan Anda atau Anda justru bersikap seenaknya kepada pasangan Anda, itu akan membuat pasangan Anda nggak nyaman. Ingat ya, ketika Anda bersikap baik kepada orang lain namun di rumah Anda seenaknya saja dengan pasangan Anda, itu tetap tidak akan membuat diri Anda jadi bagus di mata Allah. Ya, jadi Anda harus bisa benar-benar telaten nih. Anda harus bisa mewujudkan sikap-sikap yang baik pada pasangan Anda. Jangan suka mengedepankan emosi kalau sedang ada masalah di luar, malah pasangannya jadi, bulan-bulanan di rumah. Pasangannya yang jadi sasaran. Atau pasangannya melakukan kesalahan sedikit, langsung diomel-omelin, malah semakin dijadikan sebagai pelampiasan emosinya. Jangan ya pemirsa, Anda harus tetap menjaga kesopanan Anda, dengan pasangan Anda, karena pasangan Anda kan juga merupakan amanah dari Tuhan, ya. Apapun yang Anda lakukan kepada pasangan Anda itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, yang selanjutnya yang perlu untuk diperhatikan adalah harus bisa memenuhi kebutuhan pasangan secara lahir dan juga batin. Jadi, secara lahir Anda bisa memenuhi kewajiban-kewajiban Anda dan secara batin pun Anda juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasangan Anda. Ya, jangan sampai pasangan Anda itu dianggurin begitu saja yang membuat batinnya ini merasa kosong, batinnya belum ternafkahi. Kebutuhan batin kan banyak ya, baik itu kebutuhan seksual atau mungkin kebutuhan secara emosionalnya, ya. Emosional seperti perhatian, kemudian, romantisme berdua. Nah, itu juga perlu untuk diperhatikan. Gitu. Jangan karena pekerjaan yang berat kemudian dijadikan alasan tidak bisa memenuhi salah satu, dari kebutuhan batin, jangan ya. Tapi Anda harus bisa sama-sama membahagiakan pasangan dan juga memenuhi kebutuhan lahir dan batin dari pasangan Anda, gitu. Nah, kemudian selain itu yang penting juga nih pemirsa, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentu diperlukan yang namanya kekompakan. Pasangan suami istri itu memang harus bisa kompak, Anda bisa saling komunikasi dengan pasangan, maunya seperti apa, ya. Komunikasi yang terjalin ya harus bisa dilanggengkan, karena kalau misalkan suami istri saling cuek satu sama lain itu juga nggak baik ya. Kebahagiaan dalam rumah tangga akhirnya sulit untuk terpenuhi. Untuk itu, antara suami dan juga istri setidaknya harus meluangkan waktunya setiap hari berkomunikasi dengan istrinya. Jangan kalau sampai rumah malah pada sibuk main handphone sendiri-sendiri, ada yang ngobrol sama temannya lewat handphone ya, ada yang asyik-asyikan nge-game gitu ya, yang membuat pasangannya, merasa tercuekin. Oke, harus punya waktu untuk duduk bersama, untuk menjalin komunikasi yang sehat agar terwujudlah kekompakan. Nah, itulah tadi pemirsa beberapa hal yang insya Allah bisa membantu Anda mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Semoga dapat bermanfaat dan tentunya saya pesankan untuk pemirsa yang ada di rumah, rumah tangga yang bahagia itu bisa terwujud sekalipun kalian berada di tempat yang berbeda. Misalkan
pasangannya merantau jauh, sementara istrinya berada di rumah. Kalian tetap bisa bahagia kok dengan beberapa tips yang saya jelaskan tadi. Yang terpenting, Anda juga harus senantiasa menyertakan, nama pasangan Anda di dalam doa-doa Anda. Nah, sampai di sini juga pemirsa perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Bagi pemirsa yang ingin menambahkan atau ingin bertanya atau ingin dibuatkan video khusus juga boleh. Anda bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagram saya, Solihatun Motivasi. Sampai berjumpa di video saya lainnya ya pemirsa. Sampai jumpa.